Beli daun salam di kampung Sumur. Cing-cing yang belakang agak bilang cakep lagi baik, mentang-mentang Itra sama Keling. Tahu kan? Emang tahu tadi lagi nyampe di belakang. Ini kalau pertamanya ikut banget. Coba begitu kok. Iya, saya mah bukan nama drama, emang saya drama, saya mah kalau jalan diambil suruh ngomong. Dia ilah agak dibilang cakep, bisa orang sini bilang cakep aja orang Keling, cakep aja itunya. Pulang. Beli daun salam di kampung Sumur. Yang jawab salam saya doain panjang umur. Beli daun salam di Duren Sawit. Yang jawab salam saya doain banyak duit. Yang namanya ada kencang ketahuan agak megang duit. Tapi mudah-mudahan asbab kumpul kita pada malam hari ini segala niat hajat kita dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ulang sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat dan ta'zim saya kepada para tuan-tuan guru, para asatiz wal ustazah, para ustaz wal ustazah, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para aparatur pemerintahan, desa, ada mereka lagi, kelurahan, ketua asih, bapak ketua RT-nya, bapak ketua RW ada bang, ada. Doain bapak RT, bapak RW biar jadi gubernur, wakil gubernur, amin. Oh, di Kalimantan. Salam hormat dan ta'zim saya kepada guru-guru saya, agar ada catatannya, agar dikasih panitia catatannya ini ya. Siapa namanya ini ya? Ada catatannya bang, agak disiapin lagi baginda. Ada guru kita, guru saya, guru apa mbak namanya kok? Ya itu, yang pengaji, guru haji, ada guru saya tadi yang baca qori, yang suaranya suara emas, kalau saya suara tegaga, Ustaz Jalal, guru ya lakannya mahal dia mah, dikiloin, kagak laku, saya dikiloin, laku banget. Doain mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, amin. Ketua DKM Masjid, apa ini mereka? Masjid Al-Istiqomah. Butekan apa ya namanya ini? Kampung Sawah ya. Bapak ketua DKM-nya Bapak Bursani ya, yang undang saya Menteri Perhubungan, bukan Presiden Prabowo, juga punya menteri, saya punya menteri Bang Ustadz Fajar, SPD, mana orangnya tadi? Lagi nyiapin berkat dari belakang ya. Mudah-mudahan pada sehat panjang umur guru-guru kita, para baba, mama, engki, empok, nya, jamaah Maulidin Rasul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam saya ampul-ampulannya dari wates. Nanti ampul-ampulan. Kemari ampul-ampulan, kemari ngebrek, kata panitia dijemput kagak, jangan pakai dijemput, ngebrek jangan lagi nyampe. Bang dari wates lewat kutub nyampe. Dan ngaco. Ya nak. Alhamdulillah bisa nyaba silaturahmi kemari, berkumpulan kita ini seakan-akan berkat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Beliau Rasul yang kita peringatinya, manusia yang lahir dalam keadaan yang kagak ada sama orang butekan kampung sawah. Gak ada. Nabi lahirnya sajidan, syakiron, hamidan.
Nabi lahirnya dalam keadaan sujud, tangannya nunjuk ke atas seakan-akan menyebut nama la ilaha illallah. Ada orang kampung sawah lahir dalam keadaan sujud? Kagak ada, yang ada kecengklak. Ya, no, ketuban lu pecah, anak lu kecengklak, ini leherah tuh. Beda. Beliau Rasul lahir dalam keadaan sujud dan lahirnya membawa rahmatan lil alamin untuk alam semesta ini. Alhamdulillah. Kenapa membawa rahmatan lil alaminnya? Tiba dulu lagi zaman Ganu. Nih saya ngomong bahasa wates ngerti kan ya? Ini mah kita bukan menceramah Jawa, kata Jawa dari Jawa. Ini orang Jawa keling begini. Di Jawa orang alih. Nah, kalau Jawa malah orang popo gitu bahasanya. Bahasa ngebentet begini. Orang Jawa. Ini mah apa ya? Ini mah intinya memang saya bahasa ini mah ya. Bah, ini mah kita kongko ya, Bah ya. Gimana ceramah ini mah kita kongko aja. Nih, lagi Ganu zaman jahiliyah ya. Jahiliyah itu artinya bodoh. Kalau biasa orang kampung sawah sama orang wates geblek. Tolol kembu agak netes. Ngapa dikatain bodoh? Karena pada saat itu orang Arab yang anaknya lahir perempuan dikuburin hidup-hidup. Tuh. Karena kalau kata orang Arab, perempuan kagak bisa perang, bisanya nangis dulu. Terus kata orang Arab, perempuan kagak bisa nyari duit, bisanya ngabisin. Bukan gue ngomong bang, nih. Bocah hadronya. Bukan saya ngomong, bukan. Bocah hadro. Dulu itu mah dulu. Tapi semenjak Nabi Muhammad lahir, membawa rahmatan lil alamin. Wanita emak-emak derajatnya diangkat oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu zaman jahiliyah kok, bak perempuan kagak ada harganya, cepet 4. Yang janda cepet 8. Jandanya tonggo cepet 9. Dulu. Tapi semenjak Nabi lahir, mak diangkat derajatnya sama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajatnya lebih tinggi daripada bapak-bapak. Makanya ada julukan, Mbak. Satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak, Mbak, belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Bener nggak? Hebat emak-emak kita, Mbak. Bapak-bapak kita juga hebat. 1 orang bapak bisa ngerawat 4 orang emak. Ngerti gak? Hebat bapak-bapak lagi. Makanya orang kampung sawah pengen PNS katanya. Emang PNS apa Ustaz? Pengen dikasiri. Tuh. Ini luar biasa. Rasulullah lahir membawa rahmatan lil alamin, Mbak. Yang tadinya punan layu, ngample, baik. Pas Nabi lahir seger lagi, ngejegir, jucung lagi. Nanti jucungnya tegak lagi. Ini bahasa orang atas ini ceritanya. Dia tegak lagi. Tadi kambing-kambing pada kurung, agak bisa makan rumput. Nabi lahir gemuk lagi. Bener? Ustadz-ustadz, penceramah-penceramah, bulan Atik pada sepi, bulan Maulid gemuk lagi. Nah, sekarang wayanya emas saya parcel di rumahnya kulkasnya nggak bisa ketutup, rusak. Dan bukan parcel banyak, saya mau ngasih. Iya, rusak. Luar biasa. Nih, Rasulullah lahir membawa rahmatan lil alamin yang pertama dulu. Baru pas sudah jadi itulah Nabi lahir membawa rahmatan lil alamin. Baru tuh kita disuruh contoh. Makanya jangan mulit doang, mulit sabaran ari mulitnya. Nih nanya nih. Mulit mah ampra imprit, Senin mulit, Selasa mulit, Rebo mulit, Kemis mulit, apa Minggu kuat mulit. Tapi kagak pernah dia ambil suri tauladannya, kagak dia pernah ambil hikmahnya. Yang dia ambil cuma apa nanya mulut penceramai dari mana, rame apa kagak. Kalau nggak ada rame banyak kata si jangan ngundang ustad, ngundang topeng monyet. Bingung saya nggak pernah topeng monyet, rame begitu.
Dikadang kita begitu nih amrah itu doang suri tauladannya kagak ada kan Allah udah nyuruh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik untuk kita semua. Contoh kalau bahasa orang apa ya? Lupa. Kampung sawah. Emang tuh sawah mulu kali mang sini ya? Oh, nyari uyuh mulu sini kali ya. Orang kampung sawah, contoh tuh Nabi contohnya cing. Ini yang kita contoh manusia, bukan malaikat. Kalau yang kita contoh malaikat ribet. Malaikat duit kagak open, waktu nggak agak doyan. Lebih bingung kita minumnya. Ya bener kok. Tapi Nabi manusia ditiru sama manusia, cuman beda. Nabi mah beda, basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan sembarang manusia biasa. Alhamdulillah. Apa contohnya nak? Nih yang jarang kita tiru, jarang ya. Nabi makan berhenti sebelum kenyang. Kita kalau belum kenyang belum berhenti. Benernya? Ah itu buok itu apa dua itu. Benernya? Iya beda begitu Nabi. Nih kita disuruh ngecontoh, makanya jangan pada mulut doang. Ada yang nanya, usluk. Saya kan dipanggil usluknya. Di TikTok itu usluk. Kalau yang tahu yang kenal Ustaz Lukman, yang agak tahu mah yang kenal Ustaz Puluk. Pergi sama tampang-tampangnya ya. Sama bisa itu nama. Urutnya nampak pada nama lagi. Saya juga bingung kata saya itu. Nih, apa mana tadi? Apa Puluk ya? Belum lagi baik om. Iya, ada yang nanya, usul apa yang gua contoh yang gua tiru? Kalau Bapak DKM masih ada orang yang masih ngejogrok, masih bisa gua tiru, gua lihat, gua longok. Nabinya udah kagak, Rasulnya udah wafat. Kita apaan mulut gay, mulut tiap hari ini bulan mulut mulu. Kita disuruh contoh apa syair yang sering kita dengar? Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i tawadu. Nabi orangnya pemalu, Nabi orangnya tawadu, rendah hati, kagak sombong nabinya. Tidur. Tangan yang pisan ini. Nabi orang pemalu. Nabi orang pemalu. Nabi orang pemalu. Nabi orang pemalu. Iya apa? Ada cerita, Bang. Oh, ada cerita. Ini jangan bilang siapa-siapa. Saya cerita di sini doang ini ya. Karena emang belum dikasih pajer. Jadi saya ngomong sini aja cerita ini ya. Nih ngomong dia bilang sama siapa. Lagi dan Nabi bersihin Ka'bah, Nabi pakai gamisnya. Kok tuh gamisnya Ustaz jalan putih gamisnya. Pakai gamis putih mau bersihin Ka'bah. Itu gamis pakai panjang, polos itu yang ketutupan baju semua. Gamis. Beda sama mama bukan gamis. Daster. Mana kayak soek. Iya, kalau Nabi gamisnya panjang putih, itu gamis. Kalau yang di kepala itu namanya udeng-udeng. Itu kalau penceramah ganteng putih, hidungnya mancung, urutnya pakai udeng-udeng. Saya kemarin aja pakai udeng-udengnya, buset, kayak kita lagi jogging. Serem banget. Makanya nggak pernah pakai, saya nggak pernah pakai udah. Nih Nabi bersihin Ka'bah, naik ke atas Ka'bah. Gamisnya Nabi ketiup angin cing. Betisnya kelihatan. Turun langsung dari Ka'bah. Karena apa? Betisnya kelihatan. Tebang betis doang. Tebang betis doang. Tebang betis doang. Malu turun langsung dari Ka'bah. Kita arahnya ulang malu terputus. Buat nenek ngebret nawarin uang pada ketapang. Iya, naudzubillah ini. Mak motor mio lagi Nyonya bobok, sampai sono kembalinya gemuk, ya pipinya tembem, selfie sono, selfie sini, naik kacamata bulat, pecis kayak kodok bancet. Ya Allah, bener ya? Iya, Nabi tebang petis gua malu langsung. Apalagi anak-anak kita yang muda-muda. Nih, masukkan budrek sih di belakang.
Bang Ustaz, ada bukti depan tadi nih. Yang mana toh? Udah berhadiah nggak dari Bang Ustaz? Udah berhadiah nggak? Jangan kemana-mana, jangan pulang dulu. Udah berhadiah. Mau nggak? Yang bisik makanya. Nih bocah karangnya nih, kalau agak diajarin sama akhlak baginda Nabi, coba lihat sekarang. Udah kacau pergaulannya, benernya. Iya, udah sebelah salah. Yang dia tiru bukan Rasul, yang dia tiru bukan Nabi. No, yang dia tiru artis-artis Korea. Sungguh apa bisa apa ya? Hah? Ya itu pokoknya itu dia. Tuh artis Korea yang dia tiru. Coba anaknya lihatnya, anaknya nih. Bohong kalau pacaran pada. Benernya? Saya ngerasain tetangga bocah anak kelas 5 SD, emaknya ngasih cetan, so, lebarnya dengan anak buah. Pacarannya manggilnya Abi sama Umi. Ya. Alah ya, udah arah udah, hajung udah arah udah. Tuh, udah buka panggil, udah bukan yang aneh-aneh udah kagak semenggak. Makanya kalau bukan didikan agama Rasul yang ajarkan pada saat ini, anak kita bakal kebawa sama kemaksiatan yang bakal lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Makanya ajarinnya sejarah Nabi, Mbak. Ajak mau di mana-mana. Ada tahlilan, Mbak, mesen. Nih, saya mesen sama orang sini, Mbak. Ada tahlilan karena mendidik anak, punya anak 5, tahlilan tangga malam 3 hari 7 hari, ajak 5-5-nya. Lah, itu kan lo pesen toh nih, ntar kalau bawa udah agak lo tahlil begini, lo bocah mah ingat tuh. Tapi emaknya mesen yang mana-mana ikut tahlil bawa lo, gua gak masak tuh. No, agak masak, kalau biasa kalau 7 hari anak kali 5, babanya atuh, dapat 6. Cowok yang biasa kan rame di rumah. Nah itu kan didikan agamanya, nggak sama. Dia makin dari bawa bapak, nggak nyama apaan? Paling dia mau juga ngatur kue, udah senampan, udah sempetan gures. Lihat dia, ditaruh saya belum udah dijeruk taruh, WPP kanyut, dulu taruh pisang tuh bakal sama bilang anak, benernya. Iya, ini kan yang diajarin sama Rasulnya. Ajak anak kita maulid, ini bocah. Kalau kagak ada begini, kagak ngapain mau maulid. Makanya kong, bocah jangan kayak diomelin. Emang bocah orang, bukan orang. Memedih kali bocah. Kenapa saya kata bukan orang? Saya nanya, paling dia telepon, udah ada orang itu. Belum Pak Ustadz, adanya bocah. Udah ada orang, belum Pak Ustadz, adanya bocah. Lo berarti bocah bukan orang kok. Makanya diatur udah bercanda, dijumpalitan, lo bocah. Bener? Begitu gue bisa sabar telaten, bocah maka jangan ngedidik anak begitu. Apa Nabi ngajarin, ajak di tempat-tempat yang islami, agamis. Jangan ngajak anak ke migacauan, ngajak anak ke Sumarekon Bekasi, ngajak anak awe ingklik dan Panji Bono. Ngapain? Bener ya? Nih tanamin sekarang dari sekarang jiwa kebanggaan Rasulullah, akhlak Rasulullah buat anak-anak kita. Alhamdulillah. Sadidar kayak kita wadu Pak. Nabi orang yang malu, tawadu, rendah hati, kagak sombong. Nih Nabi pangkat lebih tinggi daripada 124.000 Nabi, pangkat lebih tinggi dari 313 Rasul. Nabi pangkat tinggi, kagak sombong. Selama kalau apa emang begini Kak? Gua kena ayat tautan doang, gelembok di perut. Kagak sombong Pak Nabi, pangkat banyak kita. Udah bang begini RT jalan lagi ke tanah. Mobil anak kali bukan RT sini, bukan RT sono di laut. Banyak bukan RT sini, bukan. Kita kalau tadi punya motor PT agak bilu ada tikungan. Nyusruk kali. Nah udah bilang udah kagak bisa jadi di rumah Nabi kan bangun ke surga udah masuk, dosa kagak ada, maksum Nabi dosanya kagak ada, tiket jaminan surga udah dapat, tapi masih punya rasa tawadu, kagak pernah marah sama orang. Alhamdulillah.
Makanya dijuluki manusia, bukan sembarang manusia. Nih ada cerita lagi nih. Ini berapa ini ya? Bilang. Saya ceramah kok dulu ngeliat orang angop. Wah, berhenti saya. Ini kan dari angop ya tadi. Enggak. Iya, nih ada cerita Bang. Ya, ada cerita. Ada cerita lagi, ada cerita. Ada cerita nih, cerita lagi. Nabi mau jalan ke masjid. Nabi mau jalan ke masjid. Keliga, kayak gimana ebrek jalan gimana? Pantau, gimana Nabi gitu ya. Contoh ini mah contoh. Gimana kan liatin jalannya jalan begini. Nabi contoh. Ujuk-ujuk. Apa itu ujuk-ujuknya? Hah? Tiba-tiba si orang macam agak urut ngomong tiba-tiba masa? Tiba-tiba agak urut emang ngomong ujuk-ujuk udah. Ujuk-ujuk ada orang Alter Krois lagi punya giveaway di depan. Nabi lewat langsung kecok. Diludahin Nabi. Diludahin Nabi. Marah Nabi. Agak disosot pakai sorban Nabi yang mulia. Tuh. Disosot. Dielap. Ya orang kamu salah gak kenal. Disosot. Tuh pakai sorban. Nabi mah yang pakai sorban. Tahu orang sini pakai topo kali. Disosot tuh. Marah Nabi. Kagak. Nabi agak marah cing. Hari kedua lagi nyampe jalan mau ke masjid, diludahin lagi, kecok tuh. Malah Nabi, kagak ada marah nih. Dilap lagi Nabi disosok senyum Nabi. Ayo bengoyong ke masjid jalan. Hari ketiga jalan lagi, dicegat lagi mulai kafir. Diludahin lagi ya, kecok tuh. Marah Nabi, kagak. Dilap lagi sama Nabi tuh. Luar biasanya akhlaknya Rasul, nggak pernah marah sama orang. Di hari keempat mau jalan ke masjid lagi. Ini yang biasa ngeludahin Nabi kagak ada banyak. Nabi puang, piung Nabi yang nyariin, boyan mondar mandir. Ditanya sama Rasulullah sama sahabat, ya Rasul nyari siapa? Saya lagi nyari ini orang yang berjegir di sini mana ya? Ini mah ceritanya bahasa kita, ilok Nabi ngomong berjegir, kagak ada. Bahasanya itu bahasa orang Betawinya. Ini yang berjegir tabrok sini mana ini mau sini ya? Siapa ya Rasul? Langganan saya. Langganan yang mana? Ini yang udah mulu. Ya Rasul, dia sakit. Langsung Rasul dengar kabar orang kafir yang ludahin Rasul itu sakit. Pulangnya langsung kelar sembahyang dia, sholat berjamaah, pulang langsung ke rumah, ngambil buah-buahan buat ngongokin orang yang udah ngeludahin Nabi. Di bawahnya ada semangka, jeruk, anggur, bowok. Ada bowok, masih bowok ada. Sao mungkin ada, kecapi. Ini mah ceritanya, jangan kata untuk ada sopan Nabi bawa kecapi, kagak. Lo biar ada kecapi, mau gimana juga banyak. Nih, Nabi di bawah itu buah-buahan pokoknya tuh. Kue pokoknya di bawah tuh, uli kali dikasih. Ngomong-ngomong kali bilang dikasih bawa ada itu ceritanya. Bawa tentengan tuh ke rumah orang yang ludahin Nabi. Nyampe depan orang kafir yang ludahin Nabi. Assalamualaikum. Agak nyamnya. Ngerintih aja. Yang urut kali belum diurut. Siapa itu? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Orang kampung sawah? Bukan. Muhammad Rasulullah. Mau ngapain kamu kesini? Saya mau ngomong. Nih, bawa buah-buahan nih. Nih, gua gede bilang cakep gawat nih. Bukan gede baik sih. Ini mah kalau bahasa kita, itu kan ngomong ambekan, kagak ya. Nih, saya mau ngelongokin kamu katanya sakit. Ya Rasul, nggak ngomong apa-apa langsungnya orang kafir Quraisy langsung ngomong, sok dakta ya Muhammad, benar engkau ya Muhammad. Engkau yang setiap hari aku ludahi, setiap hari aku hina, aku caci, aku maki. Paling pertama ngelongokin ketika aku sakit. Temen, saudara, tetangga belum ada yang nengokin ajan-ajan, maka saksikan aku ya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Akhlak Nabi kok bikin orang kafir masuk Islam. Alhamdulillah. Coba model kita ada tetangga model begitu, diimpus 2 botol. Apa kata kita? Bagi dia mampus. Kita beda sama Nabi. Benar, Pok?
makanya pulang dari sini masih mesra udah, ayo udah ikutin dah sedikit banyak sama perilaku Nabi ya Bo. Ya Bo, karena Nabi itu bawa kedamaian, hadiatan wa mahdiatan, saling mengasihi sama sesama. Lalu ada kisahnya lagi pengemis buta. Pengemis buta udah ngina Nabi Muhammad, jangan percaya Muhammad gila, Muhammad stres, Muhammad membawa ajaran sesat. Tapi Nabi dengan kelembutan hatinya nyuapin, atuh pakai roti tuh, dikasih emas kadang sama Nabi, dikasih duit sama Nabi, dikatain masih aja berbuat baik. Beda sama saya kalau dikatain dia pakai disuapin, kita cobrok mukanya langsung. Beda sama kitanya. Bener ya? Nabi mah lembut, nyuapin pelan-pelan takutnya. Itu luar biasa anak Rasulullahnya. Sampai segitunya, maka kita jangan abrahi beruang, murid mah murid, ayo mah ayo baik. Enggak ngikutin Nabi mah kagak, cuma seragam doang, lupa-lupa. Bener Mbak ya? Bawa bapak tuh ya aja, ini mah bapak ya, ini mah bapak. Seragam, lupa-lupa, murid tiap hari, nggak taunya mah laki itu mah paru-paru. Bagaimana aja paru-paru bikin seragam bininya. Bini mau lagi tawa gue, murid biar saya ceramah, lakinya dia mau longok lagi ngap ikan jair minta. Ya Allah, ayo kita tiru sedikit akhlak baginda Nabi, akhlak Rasulullah yang diajarin. Kita kan ini manusianya, itu pasti ada yang namanya kekurangan, kelebihan, bener ya? Saling melengkapi satu lain. Bagian ini kan sekarang udah zaman udah politik udah kejam-kejamannya, perbedaan udah banyak, diwatos gua lantaran Pilkades. Aku boleh nanya di sono, Pilkades tahun lagi pada mentong-mentong-bengan. Gua nomor 1 tuh, gua nomor 2 begitunya. Itu diajarin sama Nabi. Kagak. Nabi ngajarin perbedaan, beda tetapi tetap memberikan sesama kasih sayang terhadap manusia. Alhamdulillah. Dengan dana perkara dunia, orang kampung sawah jadi nggak rukun. Ini nggak diajar sama Nabi. Benernya di Harapan Indah tadi apa demo musola, MC sama musola itu dibatasi. Ini karena pemerintah udah kagak diantaranya. Masjid dibatasi, orang Harapan Indah demo pada masjid kan simbolis umat Islam buat kumpul bareng-bareng, persatuan ada di masjid. Orang kalau masuk masjid tunduk patuh, bener ya? Bisa ceramah begini tangkap kagak ya? Kalau saya pun tangkap lagi, ini kasih gede kagak, ini bawa ke polsek saya. Awal ntar saya pulang bang, ngeri juga ini. Bener gua, ini kita bukan aku udah kagak ngikutin kepemimpinan Rasul. Kita kan disuruh contoh. Uslub, saya pedagang, bisa kagak nyontoh Nabi? Nya, kok Nabi pedagang? Bener gak? Bener? Uslub, saya orang pemerintahan. Rasulullah mimpin perang. Benernya? Uslub, saya punya rumah tangga. Rasulullah punya rumah tangga. Bener gak? Apa yang ada sama Nabi ada kita tiru. Rumah tangga bagaimana? Ada rumah tangganya. Rasulullah tidur dengan pelepah kurma, rumahnya kalau gedong-gedong banget, makan dengan seadanya. Tapi berani mengatakan baiti jannati, rumah tanggamu laksana surga bagiku. Kita rumah gedong, tidur pakai kasur, pakai spring bed, masih ada piring pecah. Ini kucing itu. Bener gak? Tapi Nabi rumahnya sederhana, masih berani mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Romantis sama bini luar biasa. Oh enggak, tuh Nabi ngajarin kalau manggil suami istri itu yang pakai perkataan yang baik-baik. Mama ya, papa, ya kan? Agak, wah usuk, ngomong agak urut orang kamu bisa panggil mama papa, lah urut aja ya. Mami, gitu. Iya papi, gitu. Doakan papi mau berangkat ke sawah. Oh papiku, doaku selalu menyertaimu. Namun jangan lupa oleh-oleh kesukaan mami. Apa? Kiok bu ember. Lah urutnya agak apa-apa. Yang diajarin Nabi.
Jangan manggil nama, manggil yang nonton. Kalau orang kita mah nyalu gagal orang dulu. Kalau orang Arab lebih beda. Udah manggil papa gak urut, makan sama oncom, ada main pemilah, urut aja. Nanya yang mau manggil, nanya. Rasulullah tuh kaya banget, tapi Rasulullah berani mengatakan dirinya, ya Humairah, pipinya yang kemerah-merahan. Orang sini juga pipinya pada kemerah-merahan kok, pakai gincu. Ada gincu 17 cm kali. Iya, tuh sampai segitunya ngajarinnya. Lah iya masa kalah kita sama orang-orang yang kagak ngikutin ajaran Rasul. Lah harus bisa romantis, benar? Ini yang diajarkan sama baginda Nabi. Mudah-mudahan kita pulang dari sini bisa niru akhlak baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit banyaknya mah ada sama diri kita ya Nyak. Nah iya, jangan pakai kita sampai lupa. Ini peringatan lu temanya gede banget untuk menanamkan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi mencapai tujuan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Lalu Nabi yang kita contoh maka sama. Terus apalagi Luqman Nabi ngajarin. Nabi ngajarin anak-anak kita. Ya, jangan kalau kita udah ngerti Nabi, anak kita jangan apa yang ngerti Nabi. Kenalin sama Nabi, sejarah Nabi, ajak peringatan Maulid. Karena kata Nabi, adibu auladakum ala salasi khisal. Didiklah anak-anak kamu dengan 3 perkaranya. Yang pertama, hubbi nabiyukum, cintai Nabi. Nih anak-anak kita coba sekarang pada apal-apal banget. Emak bapak juga apalan, apal-apal banget. Coba rohatil atiyah filayalil wa barikun nur mimma wa barikun nur mimma ani ahmadi wa barikun nur mimma ani ahmadi fil layalil Abdullah Aminaim Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah istri Fatimah putri semua bernasab dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh suka duka, penuh apalnya anak-anak kita tuh. Saya pernah ceramah di masjid kampung lain, agak ada yang apal, gila nyanyi. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah, setuju. Apal juga nih sama baik. Ya iya, ajarin sholawatannya. Nih, mak ajarin sholawatan. Kata Nabi, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam sholawatin. Orang yang sholawat kepadaku 1 kali kata Rasul, maka Allah bakal sholawat kepadanya 10 kali. Alhamdulillah. 10 kali. Apa dia dibalas 10 kali itu? Doa-doanya dikabul. Amin. Niat-niatnya dijabah. Amin. Cita-citanya terwujud. Amin. Pengen apa-apanya, bajunya selawat. Pengen beli emas di toko King pasar Babulan, lewat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitunya lewat depan toko kulkas, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lewat depan pengen di kuali, lap mata kuali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kalau orang pasar, ini mama udah lama banget ini. Beneran ini saya bisa begini karena berkat sholawat. Sholawatlah yang bakal menentukan hidup kita, baik buruknya seseorang. Ini semua ada kuncinya pada sholawat. Alhamdulillah. Orang kalau hidup sholawatnya, insya Allah berkah hidupnya, nggak bakal dia itu ngerasain kesulitan. Benernya, dia nyuci sholawatan, goreng tempe sholawatan, ngomelin suami sholawatan. Agak kali itu mah ya nyuci beras dia sholawatan,
nyanyi peng orang waktu selawatannya. Ya Muhaimin, ya salam, salimna wal muslimin, inna bi khairil anam wa bil ummil mu'minin. Luar biasanya, beri goreng tempe, kebanyakan makan goreng tempe, apa sawat geseng tempenya. Dimakan sama lakinya, lu goreng tempe pakai apaan? Muhaimin. Lu Muhaimin orang mana? Solawatan, lu goreng tempe pakai salawat. Bagian gua caplok nih, bagian geseng. Dimakan sama lakinya, lah pahit. Tempe geseng. Aku jadi berantemnya, bener. Kesimpulan di situ aja. Orang kalau dekat mengajarkan sunnah Rasulullah, insya Allah hidupnya bakal berkah dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Waktu sudah malam saya tahu gambar kok pada kelekar. Saya tahu kok. Memang banyak kan ngomongnya siluman hawa banget, saya tahu. Itu kok mbak malaikat yang ngetes. Tarik, lepas lagi, tarik, ulur lagi. Itu malaikat tuh. Bener kau itu, makanya pada asam urat ditarik lagi malaikat, top lagi, iya dong kok, kenapa nyak boleh blonjor kayak ngaji mah, yang penting kita bisa duduk kenal sama baginda lebih besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tong, kumpul nih, yang bisa aja pertanyaan Pak Ustaz, maju udah berhadiah. Mau? Ayo, Ten, saya punya ajudannya.